Halo, perkenalkan nama saya Kusuma Nada Latifah, NIM 1101180133, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Bung Karno, mata kuliah Komunikasi Massa, dan dosen pengampu saya Bapak Trioka Sulfa Kimiawan MIKOM. Saya akan membacakan soal dan jawaban UTS saya mata kuliah Komunikasi Massa. Yang pertama, jelaskan definisi komunikasi massa menurut Severin dan Tankard dalam bukunya Communication Theories, Origin, Methods, and Use in the Mass Media. Jawaban saya adalah definisi komunikasi massa dari Severin and Tankard. Komunikasi massa adalah sebagian keterampilan, sebagian seni, dan sebagian ilmu. Ia adalah keterampilan dalam pengertian bahwa ia meliputi teknik-teknik fundamental tertentu yang dapat dipelajari seperti memfokuskan kamera televisi, mengoperasikan tape recorder, atau mencatat ketika berwawancara. Ia adalah seni dalam pengertian bahwa ia meliputi tantangan-tantangan kreatif seperti menulis skrip untuk program televisi, mengembangkan tata letak yang estetis untuk iklan majalah, atau menampilkan teras berita yang memikat bagi sebuah kisah berita. Ia adalah ilmu dalam pengertian bahwa ia meliputi prinsip-prinsip tertentu tentang bagaimana berlangsungnya komunikasi yang dapat dikembangkan dan dipergunakan untuk membuat berbagai hal menjadi lebih baik. Soal yang kedua, karakteristik komunikasi massa berbeda dengan komunikasi antar pesona dan komunikasi kelompok. Sebutkan dan jelaskan 8 karakteristik komunikasi massa. Saya karakteristik komunikasi massa yang pertama, komunikator terlembagakan. Bahwa komunikasi melibatkan lembaga dan komunikatornya bergerak dalam organisasi yang kompleks. Ciri komunikasi massa yang pertama adalah komunikatornya. Komunikasi massa menggunakan media massa, baik media cetak maupun elektronik. Yang pasti, komunikasi massa itu kompleks, tidak seperti komunikasi antar pesona yang begitu sederhana. Apabila media komunikasi yang digunakan adalah televisi, tentu akan lebih banyak bagi orang yang terlibat, seperti juru kamera, juru lampu, pengarah acara, bagian make up, floor manager, dan lain-lain. Peralatan yang digunakan lebih banyak serta dana yang diperlukan lebih besar. Yang kedua, pesan bersifat umum. Komunikasi massa bersifat terbuka. Artinya, komunikasi massa ditujukan untuk semua orang dan tidak ditujukan untuk sekelompok orang tertentu. Oleh karenanya, pesan komunikasi massa bersifat umum. Pesan komunikasi massa dapat berupa fakta, peristiwa, atau opini. Namun tidak semua fakta dan peristiwa yang terjadi di sekeliling kita dapat dimuat dalam media massa. Ketiga, komunikannya anonim dan heterogen. Dalam komunikasi massa, komunikator tidak mengenal komunikan atau anonim karena komunikasinya menggunakan media dan tidak tatap muka. Di samping anonim, komunikan komunikasi massa adalah heterogen karena terdiri dari berbagai lapisan masyarakat yang berbeda yang dapat dikelompokkan berdasarkan faktor usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, latar belakang budaya, agama, dan tingkat ekonomi. Keempat, media massa menimbulkan keserempakan. Menurut Effendi pada tahun 1981, mengartikan keserempakan media massa itu sebagai keserempakan kontak dengan sejumlah besar penduduk dalam jarak yang jauh dari komunikator, dan penduduk tersebut satu sama lainnya berada dalam keadaan terpisah. Kelebihan komunikasi massa dan komunikasi lainnya adalah jumlah sasaran khalayak atau komunikan yang dicapai relatif banyak dan tidak terbatas. Bahkan lebih dari itu, komunikan yang banyak tersebut secara serempak pada waktu yang bersamaan memperoleh pesan yang sama pula. 5. Komunikasi menggunakan isi ketimbang hubungan.
Salah satu prinsip komunikasi adalah bahwa komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi menunjukkan muatan atau isi komunikasi, yaitu apa yang dikatakan, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya, yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu. Sementara Rahmat pada tahun 2003 menyebutnya sebagai proporsi unsur isi dan unsur hubungan. Keenam, komunikasi bersifat satu arah. Komunikasi massa melalui media massa yang merupakan kelemahannya, karena komunikator dan komunikannya tidak dapat melakukan kontak langsung. Komunikator aktif menyampaikan pesan, komunikan pun aktif menerima pesan. Namun, di antara keduanya tidak dapat melakukan dialog sebagaimana halnya terjadi dalam komunikasi antar pesona. Dengan kata lain, komunikasi massa itu bersifat satu arah. 7. Stimulasi alat indera terbatas. Dalam komunikasi massa, stimulasi alat indera bergantung pada jenis media massa. Pada surat kabar dan majalah, pembaca hanya melihat. Pada radio siaran dan rekaman auditif, khalayak hanya mendengar. Sedangkan pada media televisi dan film, kita menggunakan indera penglihat dan pendengar. 8. Umpan balik tertunda atau delay, dan tidak langsung atau indirect. Umpan balik sebagai respon mempunyai volume yang tidak terbatas pada komunikasi antar pesona. Komponen umpan balik atau yang lebih populer dengan sebutan feedback merupakan faktor penting dalam proses komunikasi antar pesona, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Efektivitas komunikasi seringkali dapat dilihat dari feedback yang disampaikan oleh komunikan. Ketiga, fungsi komunikasi massa menurut Dominic terdiri dari pengawasan, penafsiran, keterkaitan, penyebaran nilai, dan hiburan. Jelaskan. Jawaban saya, fungsi komunikasi massa yang pertama, pengawasan. Fungsi pengawasan peringatan terjadi ketika media massa menginformasikan tentang ancaman dari angin topan dan meletusnya Gunung Merapi. Peringatan ini dengan serta-merta dapat menjadi ancaman. Fungsi pengawasan instrumental adalah penyampaian atau penyebaran informasi yang memiliki kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penafsiran. Media massa tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga memberikan penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. Organisasi atau industri media memilih dan memutuskan peristiwa-peristiwa yang dimuat dan ditayangkan. Yang ketiga, pertalian. Media massa menyatukan anggota masyarakat yang beragam, sehingga membentuk linkage atau pertalian berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu. Keempat, penyebaran nilai-nilai. Fungsi ini juga disebut sosialisasi. Sosialisasi mengacu kepada cara di mana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Media massa yang mewakili gambaran masyarakat itu ditonton, didengar, dan dibaca. Media massa memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka bertindak dan apa yang mereka harapkan. Di antara semua media massa, televisi sangat berpotensi untuk terjadinya sosialisasi atau penyebaran nilai-nilai pada anak muda, terutama anak-anak yang telah melampaui batas usia 16 tahun. Yang banyaknya menghabiskan waktunya menonton televisi dibanding kegiatan lainnya kecuali tidur. Kelima, hiburan. Televisi adalah sebagai media massa yang mengutamakan sajian hiburan. Hampir 3/4 bentuk siaran televisi setiap hari menggunakan tayangan hiburan. Begitu juga radio siaran. Siarannya banyak memuat acara hiburan. Memang ada beberapa stasiun televisi dan radio siaran yang lebih mengutamakan tayangan berita. Melalui berbagai macam acara program
acara yang ditayangkan televisi, khalayak dapat memperoleh hiburan yang dikehendaknya. Melalui berbagai macam acara di radio siaran pun, masyarakat dapat menikmati. Nomor 4, formula Lasswell dapat dipahami bahwa dalam proses komunikasi massa, terdapat 5 unsur yang disebut komponen dalam komunikasi massa. Sebutkan dan jelaskan. Jawaban saya, komponen atau unsur dalam komunikasi massa dalam formula Lasswell. Yang pertama, who atau siapa. Komunikator, orang yang menyampaikan pesan dalam proses komunikasi massa, bisa perorangan atau mewakili suatu lembaga, organisasi, maupun instansi. Segala masalah yang bersangkutan dengan unsur siapa memerlukan analisis kontrol, yaitu analisis yang merupakan subdivisi dari riset lapangan. Yang kedua, say what, atau apa yang dikatakan. Pernyataan umum dapat berupa suatu ide, informasi, opini, pesan, dan sikap yang sangat erat kaitannya dengan masalah analisis pesan. Ketiga, in which channel, atau melalui saluran apa. Media komunikasi atau saluran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan komunikasi. Keempat, to whom atau kepada siapa. Komunikan atau audiens yang menjadi sasaran komunikasi, kepada siapa pernyataan tersebut ditujukan, berkaitan dengan masalah penerima pesan. With what effect atau dengan efek apa, hasil yang dicapai dari usaha penyampaian pernyataan umum itu pada sasaran yang dituju. Berkaitan dengan efek ini diperlukan adanya analisis efek.